Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Elizabeth Simanjuntak, NPM D0G019 019. Perkenalkan, saya R. Aweliani, NPM D0G0190009. Perkenalkan, nama saya Tarina Lita, NPM D0G0190008. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan dan membuat video pembelajaran dengan materi tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tata kerja. Pengertian tata kerja secara umum adalah cara-cara melaksanakan kerja yang seefisien mungkin mengenai sesuatu pekerjaan dengan mempertimbangkan tujuan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, dan lain-lain yang tersedia. Tata kerja adalah cara di mana yang bertujuan untuk mencapai tingkat efisien dan maksimal dengan cara melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan berhasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Contohnya, dalam mencapai tujuan target, pendapatan aset pemasukan perusahaan yang harus semakin membaik dari tahun ke tahunnya, maka kita harus memikirkan solusi yang amat baik maupun kompeten untuk kemajuan perusahaan. Baiklah, mengenai prosedur kerja, di sini maksudnya adalah prosedur kerja yaitu tahapan dalam tata kerja tentang bagaimana mengelola sebuah pekerjaan di suatu perusahaan yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan. Baiklah, sistem kerja adalah gabungan antara tata kerja dan prosedur kerja menjadi satu kesatuan rangkaian yang kemudian membentuk suatu pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Berikut prinsip-prinsip tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. 1. Tata kerja. Prosedur kerja dan sistem kerja harus disusun dengan memperhatikan sifat dari pekerjaan yang dikerjakan. 2. Tata kerja. Prosedur kerja, sistem kerja harus disusun dengan memperhatikan fasilitas dan bahan yang tersedia. 3. Tata kerja. Prosedur kerja dan sistem kerja harus disusun dengan memperhatikan tujuan, biaya, dan waktu yang tersedia. 4. Tujuan pokok organisasi, susunan organisasi, dan klasifikasi jabatan harus dijelaskan terlebih dahulu. 5. Perlu ditetapkan kecakapan dan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersangkutan. 6. Harus ada buku pedoman untuk menerapkan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang dimaksud. Baiklah, adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam adanya tata kerja, sistem kerja, antara lain sebagai berikut. Pertama, tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja penting, artinya merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, serta fungsi-fungsi dan kebijakan ke dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari. Kedua, melalui tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang akan dibuat dapat secara tepat, dapat dilakukan dengan standaritas dan pengendalian kerja dengan tepat dan tepatnya. Dan ketiga, tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja bermanfaat baik bagi para pelaksana maupun sistem pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai panduan dalam bekerja. Yang terakhir adalah bagaimana cara penyusunan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Pertama, memperhatikan tujuan, biaya, dan waktu yang tersedia. Memperhatikan fasilitas dan bahan yang tersedia. Memperhatikan sifat dari pekerjaan, dan tujuan organisasi pun harus dijelaskan. Tahapan-tahapan kerja yang harus berkesinambungan, yang setiap tahap adalah kerja yang nyata. Kecakapan dan keterampilan perlu ditetapkan. Pengembangan teknologi perlu diterapkan, dan terakhir harus punya buku pedoman. Baiklah, itulah pemaparan video pembelajaran dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.